Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Hadirin sidang jamaah tarawih yang semoga dirahmati, dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang kedua daripada bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyantap hidangan lezat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita bersama mengkaji agamanya Allah, lalu kita akan bersama-sama insyaallah melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan perjuangan seperti ini menjadi sesuatu yang istiqamah bagi kita, karena bagaimanapun juga semakin hari semakin pendek waktu kita di dunia ini. Semakin hari semakin pendek durasi kita untuk berkehidupan di dunia ini. Tentunya kesadaran kita adalah bagaimana memanfaatkan waktu ini untuk menjadi orang yang mengumpulkan amalan-amalan untuk negeri akhirat, amalan-amalan untuk negeri keabadian kita, agar supaya kita nanti di sana menjadi orang-orang yang berbahagia. Al-Quran hanya menyebutkan satu bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. 11 bulan itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran, tetapi bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah memberi nama Ramadan itu dengan Sayyid Syahur, penghulunya bulan, karena di bulan Ramadan itu sebagai hudan lintas, sebagai petunjuk bagi kita. Oleh itu hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalaulah kita ingin melaksanakan sesuatu yang orientasinya di dalam kerahmatan dan kerindahan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum
Di dalam memburu Lailatul Qadar itu, kita tidak boleh spekulasi. Ada orang memburu Lailatul Qadar 20 setelah 20 Ramadan atau 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu pun malam-malam ganjil saja. Tidak seperti itu memburu Lailatul Qadar. Orang yang ingin jumpa dengan Lailatul Qadar, mulai malam pertama mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya orang. Oleh hadirin sidang jamaah yang berbahagia, begitu Allah memotivasi dengan kerahmatan bulan Ramadan ini, terkadang ada orang dipaksa ke masjid berjamaah karena merupakan kerahmatan bulan suci Ramadan itu sendiri. Oleh itu hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita menyadari bahwa harus kita meraih sebanyak-banyaknya nilai-nilai pahala di bulan suci Ramadan ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya waktu ini. Kalau kita belum biasa tadarus Al-Quran, mari kita bergaul dengan Al-Quran. Kalau tidak biasa berzikir, mari kita mulai berzikir. Agar supaya di dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul kita memperoleh pahala-pahala yang besar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Ramadan sebagai sayyidus suhur. Di bulan suci Ramadan itu diperintahkan kita berpuasa. Kenapa diperintahkan berpuasa? Ada masalah besar yang ada pada diri kita yang perlu kita jinakkan, yang perlu kita kendalikan, yaitu nafsu kita. Tidak ada konsep ibadah yang bisa membuat nafsu ini jinak kecuali puasa. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan berpuasa. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala dengan program puasanya untuk menjinakkan nafsu itu, bukan yang haram yang dikendalikan. Kalau yang haram dikendalikan itu biasa,
sangatlah mudah kita mengendalikan yang haram. Terkadang ada orang mungkin disuguhkan misalnya makanan yang memang zatnya yang haram, dia katakan saya tidak makan itu karena itu haram. Tetapi hasil korupsi, hasil rampok, mereka tidak mengatakan itu haram. Kenapa? Tidak jinak nafsunya dengan didikan puasa untuk menghindari hal-hal yang haram. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini ingin membuat kejutan kepada kita dalam waktu yang singkat. Allah ingin merubah kita dari predikat orang beriman menjadi orang yang takwa. 1 bulan. Jadi diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersungguh-sungguhlah melaksanakan ibadah puasa ini. Jangan bermain-main karena pendek waktunya, tapi pencapaiannya adalah puncak. Orang yang takwa adalah orang yang gigih dengan yang haram. Orang yang takwa adalah orang yang tidak rakus dengan yang halal. Coba kita lihat di dalam proses, di dalam melaksanakan puasa, orang yang mengendalikan nafsunya di dalam proses itu sepanjang bulan suci Ramadan, nafsunya tidak diam, nafsunya tetap dikendalikan. Sebagai contoh misalnya, kita sahur sampai menjelang buka, kita bisa kendalikan nafsu kita selama 14 jam. Mulai sahur sampai menjelang buka itu 14 jam, kita kendalikan nafsu kita. Kita menang melawan nafsu. Kita bisa perbudak nafsu kita di 14 jam itu. Tapi terkadang pada waktu buka justru nafsu yang menang. Kenapa? Tidak terkendali di dalam berbuka. Diminum semua, dimakan semua. Akhirnya nafsu mengatakan 14 jam engkau berbudak saya. Tapi di titik kritis saya mengalahkan Anda karena Anda makan dengan nafsu. Anda tidak mengendalikan dirinya dengan nafsu yang ada itu untuk menyantap hidangan berbuka puasa. Oleh itu hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, ajaran puasa ini sesungguhnya adalah bagaimana nafsu ini dikendalikan. Kalau di bulan suci Ramadan kita gagal mengendalikannya, maka jangan harap di luar bulan suci Ramadan kita bisa mengendalikan nafsu kita. Oleh itu hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, puasa juga ini adalah suatu syariat yang kita tidak tahu besar
besar pahalanya. Allah tidak kasih tahu kalau salat ada, kalau kita berjamaah 27 kali derajat, jelas. Naik haji kalau mabrur jannah. Zakat semua bisa dinilai. Tapi puasa ini Allah sendiri katakan as-sawmu wa ana ajzihi. Puasa ini untukku, hanya aku yang membalasnya nanti. Malaikat juga tidak tahu berapa nilai pahalanya puasa yang kita lakukan ini. Hanya Allah yang tahu. Apakah lagi Allah mengatakan puasa ini untukku? Artinya apa? Seharusnya di dalam kesadaran kita, di siang hari ya Allah saya berlapar-lapar, di siang hari saya berhaus-haus, tidak berani mendekati istri, hanya karena Engkau. Bukan karena siapa, tapi karena Engkau semata. Karena Engkau katakan puasa ini untukku. Oleh karena ini sedang jamaah yang berbahagia. Memang kalau puasa ini hanya dilakukan oleh konsep-konsep orang kebanyakan atau orang awam, hanya menahan lapar dahaga selesai. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa puasa ini bisa saja sah, tapi tidak ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu yang bisa membatalkan orang tahu makan, minum, bercampur dengan keluarga. Tidak tahu ini pasti batal puasa. Tapi yang sering tidak dikendalikan oleh kita adalah bagaimana puasa itu habis nilai pahalanya. Kenapa demikian? Kita tidak mempuasakan seluruh panca indera ini yang dikontrol oleh hati. Mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, mulut kita tidak puasa, tangan kita tidak puasa, kaki kita tidak puasa. Padahal inilah yang membuat kita menjadi orang yang menghabiskan nilai-nilai pahala puasa kita. Kalau kita tiba menceritakan kejelekannya orang bohong, dusta, puasanya tetap sah. Cuma puasa tidak boleh roti, semua puasa tak. Dinanang jaga pahalanya. Maka kita melakukan hal-hal seperti itu sia-sia. Oleh itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, kendalikan seluruh apa yang ada dalam diri kita ini yang bisa menghapus pahala puasa kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, puasa juga ini mendidik kita untuk mencintai fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua yang mereka membutuhkan bantuan. Tidak perlu kita berteori, Allah tidak banyak memberikan peluang bahwa untuk mencintai fakir miskin teorinya begini, bikin
miskin, anak yatim, bukan sebaliknya. Dan ini menjadi barometer buat kita yang puasa. Kalaulah belum tumbuh cinta seperti itu, artinya puasa kita ini banyak cacatnya. Banyak hal-hal yang membuat dia tidak sempurna, tidak menjadi hal-hal yang menjadikan puasa ini untuk bagaimana kita peduli kepada sesama. Hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi bersabda, "Irhamu akhlaqan yarhamkum man fis sama." Sayangilah apa yang di bumi, sayangilah fakir miskin, sayangilah yatim piatu, sayangilah anak-anak tua yang membutuhkan bantuan. Nanti Allah yang sayang juga kepadamu. Kemudian yang terakhir adalah puasa yang benar adalah melahirkan dunia, melahirkan dinding pemisah. Kata Nabi, di bulan suci Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu langit, kemudian setan dibelenggu. Ya, masalah setannya dibelenggu. Yang belenggu setan itu puasa yang benar. Coba kita saksikan, kenapa di bulan suci Ramadan kalau dibelenggu setan masih ada orang tidak puasa, masih ada orang bohong, masih ada orang menipu, masih ada orang sombong, tinggi. Padahal setan yang dibelenggu, yang belenggu setan adalah orang yang benar puasanya. Kalau kita benar puasa kita, Allah pasang dinding supaya setan tidak masuk dengan kita. Jadi gampang kita mengukur, gampang kita mengetahui apakah puasa yang kita lakukan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Lihat puasa ini terhadap efek-efek pengaruh dari setan. Kalau kita tidak begitu, mari kita perbaiki, karena baru awal-awal di bulan suci Ramadan ini. Mungkin perlu kita belajar lebih serius, bertanya lebih banyak bahwa apakah yang membuat puasa-puasa ini sehingga bisa menjadi dinding antara kita dengan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri. Jangan selalu kita beranggapan bahwa ajal itu masih jauh dari saya. Jangan kita selalu mengatakan "Mabela upah jalanku." Jangan seperti itu. Banyak orang sehat mati seketika, banyak orang kaya mati, banyak pejabat mati, dan lain-lain sebagainya. Olehnya itu marilah kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri, agar supaya betul-betul di dalam perjuangan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.